Nomor dua, bila amalan sahabat bertentangan di syariat, terutama bi tauhid, nika ijtihad tuding toro. Contoh, bila syariat dua amalan ipa campo dadi amalan baru bid'ah. Adzan untuk salat perintah. Salat duha perintah. Salat duha adzan keluh loleh aja. Mana ipa campo amalan anyar. Nabi lo pernah lakukan. Salat jenazah fardu kifayah perintah. Akomat untuk salat perintah. Jenazah salat jenazah komat keluh loleh. Nabi lo dia. Nika kuburan ziarah kubur perintah. Maca Quran perintah. Maca Quran pacampo bi ziarah kubur loleh. Nabi lo dia. Mun beda sahabat sing ngocak kadang kibur ijtihad. Mun ijtihad lo mutlak bisa benar bisa salah. Napa norak sahabat, norak nabi, mun beda nabi. Maka cak ngosera, cak Imam Syafi'i senika ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah lam yahil lahu ayyatrukaha liqauli ahadin. Orang Islam nemu pakat ya, ijma'. Orang Islam bila jelas hadis dari Nabi, lo oleh dinaaki karena pada orang, amala orang. Jak toro, aja syariat, jak dinaaki. Jadi artinya bila norok Quran dan hadis berarti norok imam sempak dalam caranya beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan kepada ikhwan, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga kita sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pernyataan susulan dari video saya yang pertama menyikapi sebuah tayangan kecil oleh seorang tokoh di Kota Bangkalan terkait dengan beberapa hal pengamalan dalam agama Islam. Ada 2 poin susulan yang perlu dijelaskan kepada khalayak, yaitu yang pertama, beliau di akhir pidatonya menyatakan 2 poin penting yang belum saya bahas dalam video yang pertama, yaitu penggabungan azan dan salat duha atau iqamat dengan salat jenazah. Kemudian yang kedua adalah hukum membaca Al-Quran di atas kuburan. Yang pertama perlu kita ingat bahwa penggambaran atau tasawwur, penggambaran masalah yang beliau nyatakan ini termasuk sesuatu yang sangat menggelikan dan menyatakan bahwa penggabungan 2 masyru', 2 perkara yang dianjurkan oleh syariat digabung akan menjadi bid'ah yang dilarang. Beliau memberi gambaran azan termasuk perkara syariat, tapi jika digabung dengan sholat duha yang juga termasuk perkara syariat akan menjadi dilarang. Iqamat juga termasuk diperintah oleh syariat. Sedemikian pula sholat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah, tapi jika digabung iqamat dengan sholat jenazah akan menjadi bid'ah yang dilarang. Mungkin garis besarnya sedemikian besar kecemburuan beliau terhadap hadis Nabi sehingga mengklaim bahwa sahabat seolah-olah dibenturkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menyinggung ini adalah ijtihad. Kalau ijtihad tidak boleh diikuti dan semacamnya dan seterusnya. Kemudian yang perlu dipertanyakan, ada apa dengan ijtihad? Ijtihad para sahabat, ijtihad para ulama. Ada apa dengan masalah ijtihad sahabat dan para ulama? Jika ijtihad itu sudah ada pada tempatnya. Ini yang pertama. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa ijtihad ulama itu berbenturan dengan Al-Quran dan hadis sehingga tidak boleh diikuti. Ini perkara salah yang perlu dijelaskan. Ijtihad sebenarnya adalah perkara penting dalam kaidah dan konsekuensi keilmuan agama Islam. Bahkan ijtihad itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Abu Daud dan riwayat Imam Tirmidzi
ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal akan diutus untuk menyebarkan Islam di kota Yaman. Nabi sebelum berangkat menanyakan kepada Sayyidina Mu'adz, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" Wahai Mu'adz, bagaimana engkau akan memutuskan sebuah hukum nanti di negeri Yaman ketika ada sebuah permasalahan? Nah, Mu'adz ibn Jabal menjawab, "Aqdi bima fi kitabillah." Aku akan memutuskan hukum sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kitab Allah. Nabi kemudian menyusul pertanyaannya, "Fa in lam yakun fi kitabillah." Kalau engkau tidak menemukan jawaban hukum tersebut dalam kitab Allah, Al-Qur'an. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan hukum sesuai dengan sabda-sabdamu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih menyanggah, fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah. Kalau ternyata pembahasan hukum yang kau cari itu tidak ada juga dalam hadis-hadisku. Mu'adz menjawab, "Ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan beristihad membandingkan permasalahan-permasalahan yang dicari solusi hukumnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Nabi kemudian menepuk dada Sayyidina Mu'adz. Beliau seraya berkata, "Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan petunjuk kepada utusan Allah, utusanku Mu'adz ibn Jabal, kepada sesuatu yang bisa membanggakanku. Ini makanya hadis ini dikomentari oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Zaid Al-Kautsari. Beliau wafat tahun 1371. Beliau menyatakan, hadza min jumlatil adillah ala al-akhdh bil qiyas fi ahkamin nawazil inda adamin nassi 'alaiha fil kitab was sunnah. Ini adalah sebuah dalil diperbolehkan kita mengkiaskan sebuah perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan tidak kita temui pembahasannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat luas. Makanya bab istihad para ulama, ada kajian khusus dalam ilmu usul fiqh. Ulama menyatakan apa yang disebut dengan istihad, badlul wus'i li idrakil hukm syar'i min adillatihi syar'iyyah, yaitu mengeluarkan atau mengerahkan segenap usaha untuk mengetahui sebuah hukum syariat dari dalil-dalil yang sudah disiapkan oleh syariat. Dan istihad para ulama bukan sesuatu yang menentang Al-Quran. Istihad para ulama bahkan dalam konsekuensi keilmuan kita belajar dan mengajar ilmu syariat dalam kitab-kitab para muallifin, pengarang-pengarang kitab, secara garis besar banyak yang berdasarkan dengan ijtihad. Kalau ini dibenturkan dengan Al-Quran dan hadis, seberapa banyak hukum-hukum syariat yang sudah ditulis beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun oleh para ulama, tidak akan kita pakai. Makanya dalam hadis sendiri Nabi mengizinkan ulama ketika sudah memenuhi persyaratannya sebagai seorang alim yang mempunyai dasar ilmu untuk berijtihad. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi menyatakan, "Idza hakama al-hakim fa asaba lahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Ketika seorang hakim qadhi atau hakim pengadilan yang punya ilmu memutuskan sesuatu, kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika salah, dia setidaknya sudah berusaha untuk mengeluarkan hukum syariat, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dalam riwayat hadis banyak contoh-contoh ijtihad. Bahkan para sahabat berijtihad. Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya menceritakan ketika ada 2 sahabat yang melakukan perjalanan. Kemudian mereka tidak punya air untuk wudhu di tengah perjalanan. Mereka berdua bertayamum, tapi sebelum sampai ke rumah ternyata mereka sama-sama menemukan air di tengah perjalanan. Nah, salah satu di antara 2 sahabat ini ada yang berwudu dan mengulang sholatnya, tapi yang lain tidak berwudu dan tidak melaksanakan sholat lagi. Sudah menganggap cukup dengan sholat yang dilaksanakan dengan tayamum tadi. Maka keduanya mendatangi Rasulullah SAW menceritakan
kami berdua tidak menemukan air di dalam perjalanan. Kami bertayamum dan sholat. Tapi setelah tidak berapa lama kami menemukan air. Saya mengqadha, saya mengulang sholat sementara temanku tidak mengulang sholat. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab kepada sahabat yang mengulang sholatnya, asabtas sunnah. Kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, yang cukup melaksanakan sholat dengan tayamum, asabtas sunnah wa ajza'atka sholatuk. Kamu sudah menepati sunnahku, dan sholat yang kau kerjakan dengan tayamum di perjalanan yang tidak menemukan air sudah dinyatakan cukup dalam hukum syariat Islam. Dan beliau kemudian menoleh kepada sahabat yang masih salat lagi setelah menemukan air, lakal ajru marratain, kamu punya pahala 2 kali. Ini contoh yang sudah sangat jelas gamblang bagaimana para sahabat juga beristihad. Bahkan di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi wafat, para sahabat beristihad dalam urusan-urusan agama. Maka istihad ini tidak sebahaya yang digambarkan oleh tokoh ini. Istihad kalau tepat tempatnya, waktunya, dan mujtahidnya, maka termasuk dari sebagian hukum atau dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dalam syariat Islam. Sudah dibahas panjang lebar bagaimana ulama usul fiqh, siapa yang harus mujtahid. Islam, syaratnya harus Islam, diakil balik, dan punya sifat adil dan takwa, kemudian dia mengetahui tentang hukum-hukum Al-Quran dan hadis, dan dia juga mengetahui tentang lughah atau bahasa Arab, dan dia mengetahui tempat-tempat ijma' para sahabat, ijma' para ulama, dan dia juga pintar dalam ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu maqasid syariah. Maka dia juga bisa untuk berijtihad. Bahkan ulama menyatakan ijtihad adalah termasuk dari ketentuan dan keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini menyatakan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sesuai dengan kenyataan. Kita tahu kehidupan manusia bergulir, akan berubah sampai akhir zaman nanti. Dan ada kejadian-kejadian di tiap masyarakat, tiap waktu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat pada zaman dulu. Nah, ini siapa yang nanti yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan hukumnya? Para ulama. Dan tentunya kalau sudah merupakan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, tentu bab ijtihad ini yang akan punya campur tangan. Makanya ulama juga menyatakan fikih, mengerti syariat, mengerti agama itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama wahyu atau nas, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kenyataan yang dialami oleh masyarakat luas. Yang ketiga adalah ulama fuqaha, ulama yang alim fikih. Keterlibatan hukum syariat akan melibatkan 3 hal ini. Kemudian saya ingin juga menanggapi 2 perkara masyru', 2 perkara yang diizinkan oleh syariat. Kalau digabung, ini akan menjadi bid'ah yang dilarang. Beliau memberikan contoh seorang yang azan ketika mau sholat duha. Kemudian contoh yang selanjutnya, orang yang ikamat membaca ikamat ketika akan melaksanakan sholat jenazah. Ini adalah pembodohan yang sangat panjang, membuat kita bisa menangis sekaligus tertawa dalam satu waktu. Karena memang contoh yang beliau gambarkan adalah sesuatu yang bisa menjadi kesesatan. Tidak ada, kita setuju dengan penggambaran beliau. Bahkan di zaman Nabi tidak ada yang azan ketika mau sholat jenazah. Tidak ada yang membaca qiyamah ketika mau sholat duha atau sebaliknya. Tidak ada. Jadi kalau ini digambarkan kepada masyarakat awam dan kemudian mengarah kepada ijtihad para ulama, menyalahkan ijtihad para ulama, ini adalah pembodohan yang sangat besar. Pembodohan yang bisa membuat kita menangis sekaligus tertawa dalam satu waktu. Makanya saya ingin menekankan sebuah perkara penting dalam kaidah ilmu usulul fiqh, yaitu ketika Nabi meninggalkan suatu perkara, apakah itu mesti diharamkan?
Ulama menyatakan at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina. Nabi meninggalkan sebuah perkara itu bukan dalil. Nah, sekarang banyak kelompok ini haram karena Nabi tidak pernah melakukan. Ini haram karena sahabat tidak pernah melakukan. Ini pembodohan. Sejak dulu awal kaidah atau peraturan-peraturan ulama fiqh dari masa-masa kemasan para ulama tidak ada yang pernah menyatakan bahwa Nabi meninggalkan sesuatu langsung diputuskan haram. Tak ada. Ini dinamakan oleh para ulama masalah tark, masalah Nabi meninggalkan sebuah perkara. Makanya ulama menyatakan apa yang disebut dengan at-tark, ayatrukan nabiyyu syai'an lam yaf'alhu aw yatrukahu as-salafus salih min ghairi ayyatiya haditsun aw atharun bin nahy. Ini masalah tark. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, sementara dalam hadis tidak ada hadis yang datang untuk melarang. Tidak ada hadis dari Nabi atau asar dari sahabat bahwa perkara ini dilarang dalam agama Islam. Tapi Nabi tidak melakukan. Nah, ini apakah bisa menjadi dalil? Tidak. Tidak boleh kita melarang sebuah perkara atau pekerjaan hanya dengan dalil Nabi tidak melakukan. Karena ini nanti risikonya agama akan sempit. Semua yang tidak dilakukan Nabi haram. Berapa banyak Nabi tidak melakukan perkara. Makanya ulama menyatakan bahwa Nabi meninggalkan sebuah perkara itu ada beberapa sebab. Yang pertama terkadang memang kebiasaan dan adat dan kebiasaan yang berjalan di masa Nabi. Seperti apa? Nabi tidak mau makan sebuah hewan yang dinamakan dhab. Ini banyak yang salah paham, ini bukan biawak. Tapi hewan padang pasir yang mirip biawak. Dan orang-orang Arab biasa memakan hewan ini. Pernah disuguhkan kepada Nabi suatu waktu ad-dhab ini. Nabi mau makan, tapi kemudian beliau mengangkat tangannya. Sehingga sahabat ketika melihat Nabi tidak mau makan ad-dhab ini, menanyakan kepada Nabi, "Haramun? Apakah ini haram ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "La, lakinnahu lam yakun ba'di qaumi fa ajiduni a'afuh." Tidak haram ini, tapi aku tidak menemukan hewan ini di kampung halamanku. Ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaumku. Maka aku agak jijik dengan hewan ini. Tapi sahabat yang lain makan di depan Nabi dan beliau tidak menegurnya. Nah, ini termasuk sebuah masalah yang dibahas oleh ulama usul fiqh. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu hanya karena adat dan kebiasaan kaumnya, maka ini tidak berarti dhab ini haram. Sampai sekarang ad-dhab yang dimakan oleh para sahabat di zaman Nabi halal. Tapi Nabi tidak memakannya. Kemudian Nabi bisa jadi meninggalkan sebuah perkara karena lupa. Seperti apa? Seperti Nabi ketika sholat zuhur atau sholat isya 4 rakaat, ternyata Nabi salam ketika setelah 2 rakaat di tahiyat awal salam. Sampai sahabat semuanya terkejut. Apakah ada suatu perintah baru dalam sholat ini? Atau disuruh 2 rakaat? Apakah dirubah rakaatnya 2 rakaat? Nabi menyatakan, apakah benar aku sholat 2 rakaat? Maka menyatakan Nabi, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Aku adalah manusia biasa dalam bab lupa, bukan manusia biasa dalam semua hal. Nabi adalah manusia istimewa dalam istiqamah, dalam takwa, dalam takut kepada Allah. Tapi dalam masalah lupa, Nabi seperti kita. Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang bisa lupa seperti kalian juga lupa. Kemudian ulama melanjutkan, Nabi bisa jadi meninggalkan sebuah perkara, tidak melakukannya karena takut diwajibkan pada ummah. Contoh besar, sholat tarawih. Nabi tidak pernah membentuk sholat tarawih seperti yang kita lakukan saat ini. Sholat tarawih dibentuk 20 rakaat setelah Sayyidina Umar, masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Tapi Nabi hanya keluar beberapa kali dan sahabat bermakmum kepada Nabi hanya 3 kali, 4 kali. Setelah semakin banyak Nabi tidak keluar. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak keluar untuk sholat tarawih dengan para sahabat? Aku takut kalau sholat tarawih aku selalu istiqomah atau melaksanakan sholat tarawih tiap malam, aku takut hukumnya dirubah menjadi wajib oleh Allah SWT sehingga memberatkan umatku. Kemudian bisa jadi Nabi meninggalkan sebuah perkara karena beliau tidak memikirkannya, tidak berniat melakukan masalah itu. Seperti apa? Ulama memberikan contoh ketika Nabi tidak memakai khutbah, tidak memakai mimbar ketika khutbah Jumat. Dulu sebelum ada mimbar, Nabi hanya memakai
pelepah kurma yang ditanam separuh dan Nabi bersandar kepada pelepah kurma. Kemudian ada seorang perempuan kaya yang punya pekerja banyak dalam urusan mebel atau membuat meja, lemari dan semacamnya. Usul kepada Nabi, aku punya kayu banyak. Kalau aku membuatkan untukmu sebuah mimbar agar engkau bisa berpidato dan berkhutbah di depan para sahabat dan bisa lebih didengar. Maka Nabi kemudian menerima mimbar itu. Jadi Nabi meninggalkan mimbar dari awal, tidak memakai mimbar sejak awal pembentukan Masjid Madinah. Bukan karena haram, tapi beliau tidak terpikir untuk membuat mimbar. Sehingga setelah sahabat mengusulkan, beliau menerima. Ini yang sebab. Kemudian Nabi bisa jadi meninggalkan sebuah perkara karena takut ada prasangka buruk dari umat. Ini dalam sebuah kasus diberikan contoh oleh para ulama ketika Nabi menyatakan kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sesungguhnya aku ingin mengembalikan pembangunan Ka'bah seperti apa yang dibangun Nabi Ibrahim. Kita tahu Ka'bah itu dalam bangunan aslinya sampai ke Hijr Ismail panjang, bukan persegi 4, panjang. Nabi pernah menginginkan itu, tapi beliau meninggalkan. Jika saja kaumku tidak dekat zamannya dengan zaman jahiliyah, niscaya aku akan mengembalikan pembangunan Ka'bah seperti pembangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ulama memberikan garis besar, tidak ada dalil dalam hadis atau Al-Quran Nabi meninggalkan sesuatu karena haram. Karena haram memang harus ditinggalkan. Jadi ini bukan dalil. Tidak ada. Kalau ini dijadikan dalil syariat, kita akan sempit hidup ini. Apapun yang tidak dilakukan Nabi haram. Ini Nabi tidak melakukan, ulama salaf tidak melakukan. Makanya ulama, alhamdulillah ulama usul fiqh tadi dilihat dulu kenapa Nabi meninggalkan. Apakah ini haram atau tidak? Ada banyak alasan Nabi meninggalkan sebuah perkara. Nah, kembali kepada pokok permasalahan. Bahkan ulama usul menyatakan, kenapa sholat Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada adzannya? Dalilnya apa? Bukan karena Nabi tidak adzan, bukan karena Nabi meninggalkan adzan dalam sholat Id. Bukan itu yang dibuat dalil oleh ulama usul. Kenapa? Karena Nabi sudah menerangkan tata cara sholat Id dan ternyata dalam keterangan Nabi tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada adzan. Itu yang dibuat dalil. Bukan karena Nabi tidak melakukan. Bukan. Memang benar kita tidak boleh adzan sholat Id. Memang benar kita tidak disunahkan adzan ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi dalil kenapa kita tidak boleh adzan bukan karena Nabi tidak melakukan. Karena Nabi tidak melakukan dan sahabat tidak melakukan bukan dalil syariat. Makanya para ulama, para masyayikh saya Al-Faqih menyatakan kalau ada orang yang mengeluarkan sebuah hukum dan berdalil bahwa karena Nabi tidak melakukan, itu menunjukkan bahwa dia bodoh. Dangkal ilmunya dalam ilmu usul fiqh. Bahkan ketika kita tidak boleh sholat duha dengan adzan, kita tidak boleh sholat jenazah dengan qamat, kita tidak boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan adzan dan qamat. Bukan karena Nabi karena meninggalkan adzan, bukan. Dalilnya adalah karena Nabi sudah menjelaskan sholat jenazah, sholat duha, dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, dalam keterangan Nabi ini tidak ada yang menyatakan bahwa sholat ini sunnah dibacain adzan dan qamat. Itu dalilnya, bukan karena Nabi meninggalkan. Makanya ini pernah jadi perdebatan di mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama, menyatakan kenapa sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak disunahkan adzan? Karena Nabi tidak melakukan. Mereka ditolak oleh ulama Maliki dan ulama Hanafi. Itu bukan dalil. Dalilnya karena Nabi sudah menerangkan tentang Idul Adha dan Idul Fitri, ternyata di dalam tidak ada adzan. Ini yang perlu dijelaskan. Makanya untuk keterangan selanjutnya kita perlu tahu ilmu usul fiqh biar kita tidak ngawur. Ulama usul fiqh sudah sangat jelas-jelas. Sesuatu itu bisa sebuah perkara atau sebuah pekerjaan
sesuatu bisa memiliki atau mempunyai hukum haram, ada tanda-tandanya di nas, di kitab, di hadis, di aqwal ulama. Yang pertama oleh para ulama, sesuatu diharamkan oleh Allah ketika ada larangan. La taqrabuz zina. Ada fi'il nahi di sana. Jangan dekati zina. Ini menunjukkan bahwa zina itu haram karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa diketahui sebuah perkara itu haram karena ada lafal haram yang datang. Dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian termasuk tanda-tanda perkara ini diharamkan, ada lafaz atau kalimah mencela yang datang dari Al-Quran, hadis, atau pendapat para ulama. Nabi menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang khianat kepada kami, maka itu bukan golongan kami. Siapa yang berkhianat kepada umat Muhammad, maka ia akan dikeluarkan dari golongan umat Muhammad. Ini. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, maka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhi. Allah tidak menyatakan apa yang ditinggal Nabi. Allah tidak menyatakan wa ma tarakahu fantahu, tapi wa ma nahau. Apa yang dilarang itu yang berhukum haram dan tidak boleh kita lakukan. Allah tidak menyatakan apa yang dibawa Nabi lakukan, apa yang ditinggalkan jauhi. Bukan. Wa ma nahau, apa yang dilarang oleh Muhammad, maka jauhi itu. Makanya termasuk dari bukti bahwa Nabi meninggalkan sebuah perkara bukan berarti haram. Apa yang disebut sunnah? Yang disebut hadis? Perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi? Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melakukan, tapi ada sahabat yang melakukan di depannya dan beliau tidak melarang. Ini yang disebut hadis. Ulama tidak menyatakan termasuk hadis apa yang peninggalan Nabi. Tidak. Nabi meninggalkan sebuah perkara, enggak. Jadi meninggalkannya Nabi atau sahabat atau para ulama salaf tentang sebuah perkara bukan langsung bisa diklaim bahwa perkara ini bid'ah yang dilarang atau haram. Ini yang perlu ditegaskan. Kemudian selanjutnya ada poin terakhir yang ingin saya sampaikan, menanggapi pertanyaan dari kelompok Mafahim tentang pidato kecil seorang tokoh di Bangkalan ini. Beliau terakhir menyinggung tentang qiraatul Quran alal qabr, membaca Al-Quran di atas kuburan. Bahkan beliau mencontohkan ini gabungan yang menjadi bid'ah. Qiraat Quran diperintah, sementara ziarah kubur diperintah. Ketika digabung menjadi bid'ah. Ini lagi-lagi pembodohan yang bisa membuat kita ketawa sekaligus menangis. Baca dulu Al-Quran, baca dulu kitab-kitab ulama baru berbicara. Ulama menyatakan, takallam summa ta'allam, ta'allam summa takallam. Belajar dulu baru bicara. Kemudian menanggapi pembacaan Al-Quran di atas kuburan. Membaca Al-Quran adalah perintah dari Allah SWT yang mutlak, yang bebas. Makanya ulama menyatakan membaca Al-Quran tidak dibatasi tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Selama membaca Al-Quran itu bukan di tempat yang kotor, bukan orang haid, bukan orang nifas, dan semacamnya, masih diperbolehkan dalam syariat Islam. Tidak boleh kita membatasi orang membaca Al-Quran kecuali ada dalil. Orang tidak boleh baca Al-Quran haid karena ada dalilnya, nifas karena ada dalilnya, di tempat yang kotor, di najis karena ada dalilnya. Tapi ketika kita merujuk kepada anjuran syariat membaca Al-Quran secara umum, ini adalah perintah dan anjuran yang bebas. Menanggapi pembacaan Al-Quran di atas kubur, sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza mata ahadukum fala tahbisuh wasna'u wasri'u bihi ila qabrih wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi fatihati suratil baqarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Bahkan Imam Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan wa isnaduhu hasanun, sanadnya sangat bagus. Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah menyatakan, ketika mati salah satu di antara kalian, maka jangan ditahan.
percepatlah proses penguburannya. Dan jangan lupa baca di dekat kepalanya Fatihatul Kitab, Fatihah, dan baca di dekat kakinya akhir-akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhirih. Ini yang pertama. Kebolehan kita membaca Al-Qur'an di dekat jenazah. Dan ini tidak dinyatakan oleh Nabi. Apakah setelah dikuburkan? Apakah ketika mau dimandikan? Apakah setelah saya disolatkan? Tidak ada. Jadi ini bebas baca Al-Qur'annya. Boleh ketika sudah wafat sebelum dimandikan, di dekat kepalanya dan di dekat kakinya. Boleh setelah dimandikan, boleh sebelum disalatkan, boleh setelah disalatkan, dan boleh bahkan setelah dikuburkan. Kalau ada yang menyatakan ini harus sebelum dikuburkan, harus ada dalilnya. Nabi menyatakan umum di sana. Nabi menyatakan umum, perintah anjuran ini suruh baca Fatihah di dekat kepalanya, tidak dibatasi oleh Nabi. Baca akhir surah Al-Baqarah di dekat kaki jenazah, tidak dibatasi waktu dan tempatnya oleh Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Maqil bin Yasar menyatakan mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah Yasin ke atas mayat-mayat kalian. Hadis ini sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Hakim mengomentari bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang selanjutnya sebuah hadis lagi, ini banyak, berat, ratusan hadis bahkan. Kalau mau dijelaskan, tapi saya ingin menyebut beberapa bagian saja. Sayyidina Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi, menyatakan, "Ummul Qur'an 'iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha 'iwadan anha." Ummul Quran, surah Al-Fatihah adalah pengganti dari surat-surat yang lain. Dan surat-surat yang lain tidak bisa menjadi pengganti Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Tahu Imam Bukhari ketika menanggapi hadis ini, beliau membuat bab khusus tentang hadis ini. Babu qiraati Fatihatil Kitab 'alal janazah. Sahih Bukhari. Saya tantang mereka yang berkor-kor hadis Quran. Ini ada dalilnya, Imam Bukhari. Hadis paling sahih. Ketika Ubadah bin Samit membahas tentang Fatihah, kenapa bab Imam Bukhari menyatakan ini adalah bab pembacaan surat Fatihah atas jenazah? Ini sebuah hal yang sangat terang benderang yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau ada yang melarang kita baca Quran kepada orang mati, ini dalil Imam Bukhari dalam babnya dan kitab sahihnya, bab qiraati Fatihatil Kitab 'alal jenazah. Kemudian Abdullah bin Abbas, kita tahu ada hadis yang muttafaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi lewat di dekat dua kuburan dan kemudian beliau menancapkan dua pelepah korma. Ini sudah terangkan dalam video saya yang pertama kemarin. Tahu komentar ulama ketika melihat Nabi menancapkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan. Imam Al-Khattabi menyatakan, "Idza kana yurja 'anil mayyit takhfif bi tasbih asy-syajar fatilawatul Qur'ani akbar raja'an wa barakah." Ketika menancapkan pelepah kurma saja bisa meringankan azab di dalam kubur dengan barokah tasbih pepohonan yang masih hijau, maka membaca Al-Quran ini lebih besar harapannya dan lebih besar barokahnya. Imam Al-Khattabi. Padahal dalam hadis Nabi tidak membaca Al-Quran, tapi menancapkan pelepah korma. Tapi komentar para ulama, kalau pelepah korma yang tidak punya nyawa saja bisa bertasbih dan meringankan azab kubur, apalagi seorang mukmin yang membaca Quran di atas kuburan. Ini yang dimaksud. Kemudian Imam Qurtubi juga menyatakan, wa idza khuffifa anhum bil asjar fa kaifa bi qira'atir rajulil mu'min. Ketika mayat-mayat di bawah kuburan bisa diringankan azabnya hanya dengan pelepah korma, coba bagaimana kita menyangka dengan qiraatnya seorang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Imam Qurtubi menyatakan, li'annal qira'atu fatul mayyit. Karena membaca Al-Qur'an di atas kuburan adalah hadiah yang bisa kita bawa kepada mayat yang kita ziarahi. Dan ini masuk akal. Kalau kita
Misalnya ziarah kubur, cuma mingkem di atas kubur, buat apa? Tafakkur maut di rumah saja, biar nggak usah biaya pakai sepeda motor, pakai ini, nggak usah biaya, nggak usah tenaga. Kalau cuma mau ingat mati, nggak usah ke kuburan. Kalau di atas kuburan cuma mingkem saja dan melihat batu nisan 5 menit, 6 menit, 10 menit. Mendingan ingat mati di rumah saja. Memang benar ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada mati. Tapi apa oleh-oleh kita kepada orang yang diziarahi? Imam Qurtubi menyatakan ini, li'annal qira'a tuhfatul mayyit min zairihi, karena sesungguhnya baca Al-Qur'an di atas kuburan adalah hadiah kepada mayat dari orang yang berziarah kepadanya. Kemudian Imam Nawawi, mazhab kita punya sekaliber Imam Nawawi, masih juga mengomentari hadis Nabi tentang pelepah korma ini. Bahkan beliau menyatakan wastahabbal ulama, dan mensunnahkan para ulama. Awas, klaim bid'ah dan haram membaca Al-Quran dalam kuburan adalah pembodohan dan kebodohan yang panjang dan lebar. Imam Nawawi menyatakan istahabbal ulama qira'at al-Quran indal qabri li hadzal hadis, dan menyunuhkan para ulama membaca Al-Quran di dekat kuburan karena hadis ini. Li'annahu idza kana yurja takhfif bi tasbihil jarid fatilawatul Quran aula. Karena sesungguhnya ketika kita bisa mengharapkan keringanan siksa kubur melalui pelepah korma, maka membaca Al-Quran lebih utama. Kemudian ulama menyatakan tentang kebolehan kita membaca Al-Quran di atas kuburan, yaitu dengan pelaksanaan sholat jenazah di atas kuburan. Nabi bukan cuma 1 kali mensolati jenazah di atas kuburan, dan kita tahu bahwa sholat jenazah ada Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya. Kalau memang baca Al-Quran dilarang di atas kuburan, niscaya Nabi tidak akan pernah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan. Kita bisa kan sholat jenazah di atas kuburan ketika kita tidak sempat mensalatkan mayit sebelum dikuburkan. Takziah, ternyata mayatnya sudah dikuburkan. Kita masih sunat untuk mensalatkan di atas kuburan. Dan Nabi melakukan ini beberapa kali. Sementara kita tahu bahwa sholat jenazah ada ummul Quran, ada Fatihah, ada selawat, ada zikir, ada doa. Ketika zikir doa boleh, kenapa Quran dilarang? Ini menyatakan oleh ulama, ini dibuat dalil bahwa baca Al-Quran di atas kuburan tidak apa-apa. Kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali menceritakan bahwa ini ijma. Jadi seorang yang melarang kita baca Quran di atas kuburan itu berarti menyalahi ijma. Jadi mazhab Hambali menyatakan naqal Al-Hafidz Syamsuddin Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali al-ijma' ala dzalik. Termasuk ini sampai ijma. Jadi orang yang melarang baca Al-Quran di atas kuburan berarti dia tidak tahu tentang mawaqi'u ijma'il ulama, tempat-tempat ijma'nya para ulama. Sudah beratus-ratus tahun, bahkan dari zaman sahabat, kaum muslimin baca Al-Quran di atas kuburan. Dari zaman sahabat, saya tantang. Coba Ibnu Abi Syaibah dari Imam Sya'bi. Imam Sya'bi menceritakan kanatil ansar yaqra'una indal mayyit bi suratil Baqarah. Adalah sahabat Ansar, sahabat Nabi. Semua biasa membacakan di dekat mayat surat Al-Baqarah. Dan tidak dijelaskan apakah setelah dikuburkan atau sebelum dikuburkan. Semuanya mungkin. Baca Al-Quran di dekat mayat. Kemudian Al-Khallal juga menyatakan, Imam Al-Khallal, kanatil ansar idza mata lahum mayyit ikhtalafu ila qabri yaqra'una indahu al-Qur'an. Adalah sahabat Ansar, sahabat Madinah, sahabat Nabi di kota Madinah. Ketika ada di antara mereka yang meninggal, ikhtalafu ila qabri, mereka gonta-ganti masuk ke kuburan. Mau apa di kuburan? Yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat membaca Al-Quran di dekat kuburan saudara mereka, teman mereka, tetangga mereka yang baru saja wafat. Kemudian Az-Za'farani, murid Imam Syafi'i, pernah menanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, apa pendapatmu tentang seorang yang baca Al-Quran di atas kuburan? Nah, Imam Syafi'i menyatakan, la ba'sa biha, tidak ada apa, tidak apa-apa. Jadi bukan haram, bukan bid'ah dan semacamnya. Bahkan kelompok ini biasanya sangat familiar dan mengakui pendapat-pendapat Ibnu Hanbal. Mereka bahkan mengklaim, Salafi Wahabi ini mengklaim mereka mazhab Imam Hanbali, padahal
fatwa dan keputusan mereka, pidato mereka, kajian mereka sama sekali tidak menyentuh ke mazhab Hambali. Hasya wa kalla. Mereka menyatakan diri mereka mazhab Imam Hambali, bahkan mereka paling bodoh dengan Ahmad bin Hanbal. Coba dalam kasus ini membaca Quran di atas kuburan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berjalan dengan temannya Ali bin Musa al-Haddad mengantar jenazah ke kuburan. Kemudian setelah di kuburan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali melihat seorang buta yang membaca Quran di atas kuburan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, innal qira'a 'indal qabri bid'ah. Wahai ketahui, wahai orang yang buta, membaca qiraat di atas kuburan adalah bid'ah. Dibiarkan oleh temannya Ali bin Musa al-Haddad. Kemudian di tengah perjalanan pulang, teman Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Musa al-Haddad menyatakan, ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi. Wahai Ahmad bin Hanbal, apakah kau kenal dengan ulama yang dinyatakan Mubashshir, yang bernama Mubashshir al-Halabi? Ahmad bin Hanbal menyatakan thiqah. Beliau ulama yang terkenal dan terpercaya. Ulama yang alim dan terpercaya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau menanyakan Mubashshir al-Halabi? Apakah engkau pernah menulis hadis dari beliau? Apakah engkau pernah menulis ilmu dari beliau? Maka Ali bin Musa al-Haddad menyatakan, na'am, aku punya sebuah sanad dari Mubashshir al-Halabi. Dibaca oleh Ali bin Musa al-Haddad, mengabarkan kepadaku Mubashshir al-Halabi dari Abdurrahman ibn Ala ibn Lajlaj, dari ayahnya, bahwa beliau berwasiat, innahu awsa idza dufina ayyukra inda rasi bi Fatihatil Baqarah wa khawatimiha. Beliau kakek Abdurrahman ibn Ala ini berwasiat kepada anak cucunya, kalau aku sudah wafat, tolong bacakan di dekat kepalaku dengan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Sami'tu ibn Umar wa qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhu awsa yusi bidzalik. Bahkan kakek Abdurrahman bin Ala menyatakan, aku mendengar Abdullah bin Umar, seorang sahabat, berwasiat kepada anak-anaknya untuk membacakan surah Al-Baqarah di dekat kepala dan kakinya. Ahmad ibn Hanbal terkejut. Kamu mendengar ini benar? Irji, kabarkan kepada orang buta tadi yang baca Al-Quran, suruh lanjutkan bacaannya. Ini Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu hasanat ridha. Beliau raja ilal haq. Ketika sudah tahu bahwa ini salah, beliau langsung mengaku. Berarti aku tidak mendengar kebolehan membaca Al-Quran di atas kuburan. Ternyata Abdullah bin Umar berwasiat kepada anak cucunya, ketika aku mati, bacakan di atas kuburanku awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Ini beberapa nas dan masih banyak yang tidak saya bacakan tentang membaca Al-Quran di atas kuburan. Mungkin ini cukup. Sekian dari saya Imam Makhsus. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.